Ustadzah Maisyara. Assalamualaikum Ustadzah. Iya, Mbak Risa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustadzah Mai, sehat nggak Ustadzah pagi hari ini? Alhamdulillah, insya Allah. Amin, amin Amin, ya rabbal amin. alamin. Baik, untuk pagi hari ini tentang bukti Al-Quran adalah wahyu Allah. Saya persilakan Ustadzah Iya. Maisyara. Terima kasih Mbak Risa dan seluruh pendengar. Mutiara Pagi RRI Malang di mana saja berada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur yang tak terbilang kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sampai dengan pagi hari ini di pertengahan bulan Rabiul Akhir 1447 Hijriah, 7 Oktober 2025 ini. Sungguh haruslah hati kita ini penuh dengan syukur, dengan nikmat yang begitu besar dari Allah, agar ditambahkan terus nikmat itu kepada kita, dan terutama adalah diampunkan segala dosa dan kesalahan kita. Fa insyaallah dengan lisan, bibir yang tidak pernah kering dari zikrullah katsira, itulah yang akan menuntun kita menuju akhir yang terbaik, husnul khotimah insyaallah. Amin. Allahumma amin. Salawat salam senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari gelapnya kejahilian menuju jalan keridhaan Allah, dinul Islam. Dan siapapun dari kita-kita ini yang istiqomah menjalankan syariat dan sunnahnya, maka itulah yang nanti akan mendapatkan syafaat yaumul kiamah nanti. Para pendengar sekalian, bukti Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran ini adalah kitab akhir zaman, sebagai kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selama 23 tahun secara bertahap adalah merupakan mukjizat terbesar di dalam Islam. Nah, orang-orang di luar kita menanyakan dengan keraguan mereka, benarkah Al-Quran berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan buatan manusia? Nah, inilah mari kita tadaburi bersama-sama bahwa telah jelas yang terdiri dari 30 juz dengan 114 surat itu dengan gaya bahasa yang tak tertandingi. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab yang sangat fasih dan sungguh sangat indah, yang tidak dapat ditandingi oleh para penyair ataupun ahli bahasa Arab, bahkan pada masa keemasannya pada waktu itu. Tidak lain waktu itu adalah tokohnya adalah Umar bin Khattab, yang syair-syairnya ditulis dengan tinta emas di Ka'bah. Tetapi betul-betul dia mengakui bahwa inilah bahasa yang lain daripada yang lain, pasti itu adalah pemiliknya yang sangat luar biasa, yang maha hak, tidak lain ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Quran yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 23 itu
Allah membuat tantangan untuk membuat satu surat saja, semisal Al-Quran. Namun sampai saat ini ya belum ada yang bisa menandingi dan pasti tidak akan bisa menandingi. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kamu tetap dalam keraguan tentang apa saja Al-Quran itu yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad, buatlah satu surah yang semisal dengannya. Dan adalah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu adalah orang-orang yang benar. Para pendengar sekalian, diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca dan menulis. Beliau adalah seorang ummi, sehingga mustahil bagi beliau menciptakan kitab dengan kandungan ilmu, sejarah, hukum, dan gaya bahasa yang begitu sempurna. Alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Muhammad, nabi yang ummi, yang tidak pandai baca tulis, yang namanya mereka temukan juga tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Tertulis di Al-A'raf 157 dan 158 bahwa fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummiyil ladzi yu'minun billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi yang ummi. Ummi tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Yang beriman kepada Allah dan kalimat-kalimatnya, kitab-kitabnya, ikutilah dia agar kamu mendapat petunjuk. Para pendengar sekalian yang berbahagia, maka sampai dengan akhir zaman ini, bisa dikatakan begitu, keselarasan dengan ilmu pengetahuan modern telah nyata adanya. Jadi banyak ayat Al-Quran yang sesuai dengan ilmu pengetahuan modern yang saat ini telah ditemukan oleh para ilmuwan. Ya, salah satu contohnya adalah penciptaan manusia. Bagaimana Allah menciptakan awalnya ini adalah walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin summa khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqatan mudghatan wa khalaqnal mudghatan idhama wa kasawna idhama lahma summa ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sungguh telah kami ciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikan air mani di dalam tempat yang kukuh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang menggantung, tidak lain adalah darah. Lalu sesuatu yang menggantung itu kami jadikan segumpal daging. Lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta. Dan ini semuanya telah dibuktikan oleh para ilmuwan, ahli kandungan dan ahli genetika ini. Termasuk para pendengar sekalian, seorang ahli genetika dari Inggris, Ahmad Khan pun telah menemukan untaian di dalam DNA jang. Itu sebanyak serempat Al-Quran, sekitar 10 juz itu, menemukannya rangkaian-rangkaian ayat Allah. Masya Allah. Dan akhirnya, ini sudah lama ini, pada tanggal 2 Januari tahun 1999 itu, pukul 2 dini hari, ia menemukan ayat yang pertama di dalam rangkaian DNA jang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Itu pada tahun 99.
Mungkin kalau kita lihat lagi penelitiannya mungkin akan lebih banyak lagi. Sudah tidak 10 juz lagi mungkin bisa lengkap juga. Tapi ini masih belum ketemu ini Google-nya ini. Para pendengar sekalian yang berbahagia. Ada lagi dengan penemuan Hubble dengan teleskopnya. Dia mendapati ada red rose, mawar merah di gugusan galaksi. Yang mana itu adalah sudah jauh-jauh dituangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Ar-Rahman ayat 37 itu. Fa idza syaqqatis samaa'u fakanat wardatan kadihan. Maka apabila langit terbelah lalu warnanya menjadi merah mawar seperti kilauan minyak, terjadilah kengerian yang hebat. Lah ini ada kata wardatan kadihan, mereka menyebutnya sebagai red rose. Padahal di Al-Qur'an sudah jauh-jauh dituangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mawar merah ini, dan dia berhasil menemukan dengan teleskopnya. Ada lagi perluasan alam semesta. Wasamai, maksud saya wasamaa banainaha biaidi wa inna lamusyaun. Langit kami bangun dengan tangan kekuasaan kami, sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Dan lagi bahwa terdiri dari lapisan atmosfer bumi ini, wa banaina fawqakum sab'an shidada. Kami bangun 7 langit yang kukuh di atasmu. Dan ini semua para pendengar sekalian adalah mustahil diketahui oleh manusia biasa dari 1400 tahun yang lalu atau 14 tahun yang lalu, yang tidak mungkin. Karena itulah para pendengar sekalian yang berbahagia, semakin jelas bahwa Al-Quran ini kalau merupakan betul-betul sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kontradiksi. Yang telah diturunkan selama 23 tahun dengan secara bertahap, sampai saat ini isinya tetap konsisten, tidak saling bertentangan. Maka kita diperintahkan untuk mempelajarinya terus, mentadaburinya. Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indin ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidaklah mereka mentadaburi Al-Qur'an. Seandainya Al-Qur'an itu tidak datang dari sisi Allah, tentulah mereka menemukan banyak pertentangan di dalamnya. Tapi karena ini adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri, maka betul-betul tidak ada pertentangan, tidak ada kontradiksi di dalamnya. Apalagi juga berita-berita gaib sebelumnya yang terbukti kebenarannya. Salah satunya adalah kemenangan Romawi atas Persia yang pernah diramalkan oleh Rasulullah, juga terjadi beberapa tahun kemudian. Dan itu makanya ada sampai surat Ar-Rum diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai surat yang ke-30. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yauma idzi yafrahul mu'minun. Bangsa Romawi telah dikalahkan di negeri yang terdekat, yakni dekat dari Arab, yaitu Suriah dan Palestina. Dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang. Dalam beberapa tahun lagi, milik Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang. Pada hari kemenangan bangsa Romawi itu bergembiralah orang-orang mukmin. Nah, ada lagi para pendengar sekalian, perlindungan Ka'bah dari pasukan gajah, yaitu peristiwa sejarah yang sudah melegendaris
Karena memang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fil. Bahkan ini anak-anak TK, SD, TPK ini sangat hafal dengan ayat ini ya, ayat gajah ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan gajah? Bukankah dia menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Termasuk para pendengar sekalian yang berbahagia, telah dituangkan juga, diabadikan juga oleh Allah kisah para nabi sebelumnya, yang pada hakikatnya belum diketahui oleh bangsa Arab, yang mana itu adalah sesuai dengan yang ada di dalam Taurat dan Injil. Nah, ini telah nyata menunjukkan semua sumber itu bukan dari manusia, bukan dari seorang Nabi yang bernama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang katakan tadi adalah sebagai yang ummi, yang tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Karena itulah, karena ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Keindahan-keindahan yang Allah ukir di dalam Al-Qur'an itu sebagai hidayah manusia menjadikan dampak spiritual yang luar biasa. Telah banyak Al-Quran menyentuh hati jutaan manusia, bahkan mengubah hidup para pendengarnya. Walaupun hanya sesekali mendengar, belum selesai azan terkumandangkan, tapi bisa memeras hati, meneteskan air mata. Sehingga banyak orang yang tertunduk menyerahkan diri ke dalam Islam dengan lantunan atau bacaan Al-Quran. Sehingga sampai dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangankan pada manusia, kepada gunung-gunung pun kalau diturunkan maka gunung itu akan menjadi terpecah belah, tunduk karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Seandainya kami turunkan Al-Qur'an itu kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah karena takut kepada Allah. Perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Tertuang di dalam surat Al-Hasyr, surat ke-59 ayat 21. Nah, sampai saat ini para pendengar sekalian, dengan segala kuasa Allah dan itu adalah penciptaan Allah, maka tetap terjaga dari perubahan. Tetap terjaga sepanjang masa sampai dunia ini nanti berakhir. Dan itulah memang janji Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguh kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kami pula pasti yang memeliharanya. Nah, ini merupakan jaminan tentang kesucian dan kemudian Al-Qur'an untuk selama-lamanya. Isinya tetap sama sejak diturunkan pertama kali di Gua Hira sampai sekarang, dan teks di dalam Al-Quran semuanya adalah identik di seluruh dunia dalam bahasa apapun walaupun diterjemahkan, tetapi konteks asli ayat-ayat Al-Quran itu satu huruf saja ada perubahan atau ada ingin yang menghilangkan, pasti
segera terdeteksi dan segera kembali kepada kemurniannya. Yang mana tidak seperti kitab-kitab agama lain yang mengalami banyak revisi dan versi. Dan kesempurnaan hukum dan panduan hukum yang lengkap, semuanya lengkap diatur dalam Al-Quran, mulai akidah, ibadah, muamalah, kehidupan sosial dan ekonomi, serta akhlakul karimah. Semuanya itu adalah relevan sepanjang masa untuk menjawab berbagai persoalan manusia, menjawab berbagai tantangan. Karena itulah, sekali lagi kami ulangi, para pendengar sekalian yang berbahagia, sangat-sangat mustahil bahwa kitab ini adalah ciptaan atau buatan manusia. Karena isinya mencakup semua dari secara konsisten dan relevan lintas zaman. Pada akhir kami sampaikan bahwa Al-Quran adalah betul-betul wahyu suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai the way of life, sebagai pegangan hidup, penerang hidup, jalan kebenaran. Maka itulah, jangan sampai itu terlepas dari kita, karena itu adalah yang akan menolong kita di dunia wal akhirah. Insya Allah kita akan selamat dan bisa mencapai tujuan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah semoga mendapati jannatun naim. Amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih Mbak Reza. Siap, Ustazah, Masya Allah. Diingatkan kembali oleh Ustazah Masyaro tentang pedoman hidup, way of life kita, yaitu Al-Quran yang harus selalu ditadaburi, begitu nggak Ustazah? Ini sudah ramai sekali yang bergabung di WhatsApp Ustazah. Kita terima satu persatu nggak Ustazah? Ini Pak Suhoirianto tersambung di panggilan WhatsApp kami. Assalamualaikum Pak Suhoirianto. Nggih, Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh, Mbak Monggo, Mira. Enjeleres Pak, monggo silakan dengan Ustazah Masyaro Pak Suhoirianto. Nggih, langsung kemawon nggih, Ustaz. Assalamualaikum Ustazah Maisara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sukrayanto. Nggih, matur sembahun. Muga dimane kula nggih kali menyimak. Niki pertanyaan langsung kemawon. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah semata Allah? Mengapa menjadi penting bagi manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah? Ini yang terakhir yang saya tanyakan, rencana Allah yang terbaik, surah napa kemawon. Nggih, ngoten. Siap, sampun Pak. Mohon pencerahannya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Suhoirianto. Ustazah, cara mendekatkan diri kepada Allah, ayat-ayat dalam Al-Quran apa saja yang menunjukkan rencana-rencana Allah? Oke, langsung ya Mbak ya. Monggo Satu. silakan Ustazah. Jadi cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama adalah sudah yakin ya, diyakini. Ya, kemudian kita lihat segala perintah-perintahnya, apa yang diperintahkan. Terutama adalah yang terangkum dalam rukun iman itu sudah kita yakini, mulai percaya pada Allah, malaikatnya, kitabnya, nabinya, akhir zaman, dan takdir. Ya, setelah itu adalah kita laksanakan apa yang disyariatkan di dalam rukun Islam itu, yaitu aqimus shalah wa atuz zakat. Bersyahadatnya insya Allah kan sudah, apalagi terangkum di dalam sholat. Maka itulah wa aqimus shalah wa atuz zakat adalah kita tegakkan antara hablum minallah wa hablum minannas. Itu harus seimbang. Sehingga tadaburnya adalah setiap kali kita berlaku atau pagi, siang, atau malam, apapun dengan segala kesempatan kita, petunjuknya apa? Adalah lewat Al-Quran itulah. Yang tidak akan pernah bosan, tidak akan pernah lelah untuk terus membaca dan membacanya. Walaupun awalnya
masih adalah membetulkan bacaan-bacaannya. Kemudian meresapi lantunan ayat-ayatnya. Maka kemudian kita ulas dalam artian kita cari artinya, dan itu telah banyak terjemahan-terjemahan, maka itulah insya Allah akan seperti minum air laut, yaitu akan semakin haus ingin terus banyak sambungan-sambungan, kandungan-kandungan yang masih belum akan pernah selesai insya Allah di dalam kehidupan kita. Nah, insya Allah di sanalah akan semakin dekat kita dengan Allah, diikuti dengan melihat segala ciptaannya, mulai dari tubuh kita, sekitar kita, keberadaan orang lain yang mungkin lebih di bawah kita, ya itulah yang kita lihat. Kalau kita lihat orang yang di atas kita, ya kita bisa menjadi orang-orang yang kadang-kadang aku sombong atau congkak atau bahkan juga merendahkan. Tetapi kalau dengan melihat orang di bawah kita, kita akan menjadi orang yang pandai bersyukur. Nah, rencana Allah tidak lain adalah siapapun yang melaksanakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah akan mendapati jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat banyak, tidak-tidaknya panjenengan nanti buka itu yang sangat menggiris itu, jangan sampai kita golongan yang berbondong-bondong masuk neraka, tapi yang berbondong-bondong masuk surga. Di surat Az-Zumar ya Pak ya, ayat-ayat yang terakhir itu. Demikian juga ya Allah yang menyuruh kita di surat Al-Hasr ayat 18 itu adalah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk mempersiapkan diri. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah mempersiapkan diri. Wattaqullah. Hendaklah kemudian kita bertakwa, karena Allah itu adalah khabirum bima ta'malun, mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Nah itu saya berikan dua contoh bahwa rencananya Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapapun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dan dibalas dengan yang lebih baik daripada apa yang kita lakukan. Ngaten Pak Sukriyanto, mungkin bisa lebih mendalam kecintaan kita Amin. kepada Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Siap, Lanjut Ustadzah. Mbak. Bu Lista di Pulau Wijen, Ustadzah. Assalamualaikum, mohon petunjuk. Al-Quran wajib kita baca, tapi jika kita belum bisa membaca tulisan Arabnya, hanya terjemahannya saja, bagaimana? Apakah itu diperbolehkan? Apakah wajib kita harus bisa membaca tulisan Arabnya? Kalau belum bisa, apakah berdosa? Terima kasih petunjuknya. Banyak jalan menuju ke Roma. Jadi kalau tahap awal, ya boleh-boleh saja. Tapi jangan kemudian, sudahlah sampai di sini bisa saya begini. Karena banyak caranya. Bisa lewat guru secara privat atau berjamaah. Ataupun juga lewat, ini di Google ini banyak sekali cara membaca mulai dari dasar. Kalau menurut saya merasa malu ya dengan bersama-sama. Tapi nanti ya harus juga ada yang ngecek, ada yang mengevaluasi setelah mungkin belajar sendiri lewat HP, lewat kaset, ya lewat televisi, ya bisa Bu, ya yang penting adalah tadi boleh tahap awal, tapi harus dilanjut, tidak boleh seterusnya seperti itu, ya. Perlu pendampingan guru ya Ustadzah, karena ya, jadi supaya ada yang membenarkan apa yang kita baca. Yang penting adalah jangan berhenti sampai di situ. Jangan berputus asa. Karena dari akhir zaman ini banyak pilihan. Tinggal pilih yang mana. Klik bacaan mulai awal, mulai huruf hijaiyah itu sampai nanti ada tuntunannya. Ya, buku dan kaset ada tuntunannya.
silakan ke Abah Yakub. Nanti kalau sudah Mila bisa baca, cari seorang guru untuk mengevaluasinya. Begitu Bu Lisa. Bahkan ada Al-Quran yang pakai pennya bisa ngomong itu ya Ustazah ya? Oh iya, Yang saya kita punya juga tunjuk itu kemudian Ya, bisa. jadi bisa dicek Mm-mm. ngomongnya terus kita tirukan. Insya Anjay. Allah kan, misalnya saja saya mengatakan ucapkan Bu Bismillahirrahmanirrahim, ditirukan. Oh ya, sudah sama. Anjay. Baik, siap. Betul Bu. Mbak Risa. Siap, Bu Makanya Lista. itu kan Anjay. banyak cara. Jangan berhenti di situ saja. Siap Ustazah. Dari Pak Saiful di Singosari Ustazah, saya pernah mendengar katanya nanti di akhir zaman Al-Quran akan diangkat dari bumi. Maksudnya diangkat itu bagaimana? Apakah mushafnya yang hilang atau maknanya yang nggak dipahami lagi? Atau tentang hilangnya rasa hormat dan pengamalan terhadap ajaran-ajarannya? Masya Ya Allah. semuanya. Anjay, Masya Allah. Ya semuanya Pak Saiful. Jadi mulai orang enggan membaca Al-Quran, lebih senang membaca atau lebih senang mentadaburi TikTok, lebih senang memuat di Instagram, lebih asik dengan Twitternya. Ya, jadi sudah tidak ditadaburi lagi. Dan karena kemudian sudah tidak dibaca lagi, ya petunjuknya, ya seperti kalau anak pramuka tidak tahu arahnya itu kan kesasar kemana-mana, jadi hilang, ya bisa masuk gunung, bahkan naudzubillah masuk jurang karena petunjuknya tadi salah, tidak dipakai. Nah itulah yang dimaksudkan diangkat, dan satu persatu termasuk para alim ulama, para guru pun sudah diambil oleh Allah satu persatu, sehingga tidak ada yang membimbing. Jadi itulah namanya pada akhir zaman dibiarkan semuanya porak-poranda, tidak karu-karuan, tidak ada pembimbing, dan kemudian semuanya salah arah, hanya menggunakan nafsu belaka, dan saat itulah sudah saatnya Allah menggulung tikar dunia ini. Habis sudah. Baik. Dan itu namanya kiamat. Teks. Siap, ya Allah. Sudah menjadi kewajiban kita ya Ustazah untuk terus menjaga begitu ya Ustazah ya? Keagungan Al-Quran ini. Kalau tidak dijaga, tidak dibaca setiap hari, Okay. Ya termasuk kita lihat para hafidh-hafidhah itu. Ya harus memang kalau menjadi hafalan dihafal. Kalau toh kita tidak bisa menghafal atau memang kemampuan orang berbeda-beda untuk menghafal. Tapi setidak-tidaknya telinga dan mata kita gunakan betul untuk membaca, mendengarkan ini. Dan itulah nanti supaya tidak terkena seperti yang ada di surat Al-A'raf itu. Walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Bahwa kebanyakan sungguh isi neraka jahanam itu adalah golongan jin dan manusia. Kenapa? Walahum qulubun la yafqahuna biha. Punya hati tapi tidak digunakan untuk memahaminya. Kemudian punya mata tidak pakai untuk melihat. Melihat apa? Ayat-ayat Allah, membaca ayat-ayat Allah. Punya telinga tapi tidak mau untuk mendengarkan. Jadi kalau mendengar, biasanya kita lihat itu di TikTok terutama atau di Twitter. Kalau ada uploadan ayat Al-Quran, adzan, bacaan yang bagus, anak-anak yang baca Al-Quran dilewati. Tapi kalau pas nemu banteng, wah didengarkan, bahkan ikut joget. Dan ini yang banyak yang tidak bisa dipungkiri di hadapan kita seperti itu. Dan hanya orang-orang yang bisa istiqomah mentadaburi, membaca dan mengamalkan ayat Allah, inilah yang akan selamat. Dan itu adalah jumlahnya wa qalilan fi ibadika syakur. Jumlahnya sedikit kata Allah. Dan semoga kita termasuk golongan yang sedikit itu. Amin. Allahumma amin. Siap Ustazah. Kemudian di WhatsApp kembali ada yang bergabung Ustazah dari Bu Lilis Pakis Kabupaten Malang. Assalamualaikum Ustazah. Sekarang anak-anak. Oh baik. Sebelumnya kita terima Pak Irwan dulu di WhatsApp call. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Besok kalau 8.50 jalan nggak masuk, pas ada yang angkat. Baik, siap. Di sini kan sama aja ya Pak. Monggo silakan bisa disampaikan pertanyaannya Pak Irwan. Iya, Assalamualaikum Pak Ibu Hajah.
tadi tentang masalah Al-Quran di sini ya. Kan sekarang Waalaikumsalam begini, warahmatullahi wabarakatuh. ya tentang masalah Al-Quran ya Bu ya. Kan tadi kan setiap bagi umat Muslim ya, misalkan dilantik sebagai jabatan lewat Sumpah Al-Quran. Nah, kemudian yang menikah pun juga banyak yang mas kawin Al-Quran. Tapi ketika itu kan apa didikan oleh jabatan tidak sesuai dengan Al-Quran. Nah, apakah akan akan kembali kepada diri sendiri atau bagaimana? Sumpah Al-Quran demi Allah, nah demi Allah. Kemudian dalam perkawinan bukan dengan mas kawin sholat dan Al-Quran, tapi Al-Quran pun pernah dibuka misalkan. Tapi seorang jabatan, tapi ketika melakukan jabatan tidak amanah seperti halnya penunjuk Al-Quran. Nah, bagaimana Mbak Ibu Ustadzah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi. Saya bacakan dulu Bu Lilis Mbak tadi Bu di Lilis Pakis tadi, nggih. nggih. Sekarang anak-anak lebih sering buka HP daripada buka mushaf Al-Qur'an. Bagaimana caranya biar mereka tetap kenal Al-Qur'an di tengah dunia digital ini? Ya, Monggo kita Ustazah. contoh dulu Bu, kita beri contoh dulu ya kita ini jadwal, ada jadwalnya. Dan itu harus awal seperti paksaan tetapi yang indah gitu ya. Jadi diletakkan dulu kita mau ke surga bareng-bareng nanti ya. Ada waktunya. Gitu. Jadi mungkin habis maghrib ataupun kalau anak-anak sudah sore, pokoknya jadwalnya ngaji, ya letakkan itu HP. Nah, kita beri contoh, kita juga ikut bareng-bareng. Nah, kalau kita sendiri kemudian hanya menyuruh saja tanpa ada sebuah tindakan, ya bahasa Aremanya itu yang ndlewer ae bocah-bocah saiki. Ya, jadi seperti itu Bu Lilis, harus apa istilahnya, ada keindahan-keindahan di dalamnya cara mengajak dan kemudian juga ditunjukkan lantunan-lantunan yang indah dan diberi semangat bahwa Bunda nanti pingin mendapatkan mahkota dari anak-anakku karena engkau adalah bisa membaca Al-Quran, apalagi sampai bisa hafal Al-Quran. Walaupun memang bukan seakan-akan tidak, belum sampai sepenuhnya 30 juz, tapi ayat-ayat yang kau hafal inilah nanti akan bisa memberikan Bunda dan ayah Bunda mahkota di akhirat nantilah. Hal-hal semacam itu termasuk sering memberi kisah-kisah di dalam Al-Quran. Nah, jadi kita dulu yang mentadaburinya, baru mengajak kepada anak-anak kita. Insya Allah akan bisa follow me, akan bisa mengikuti kita. Begitu ya. Siap Ustazah. Pak Irwan. Nah inilah orang-orang yang munafik. Dilantik dengan Al-Quran. Menikah, apalagi memberi mas kawin. Nah, hati-hati para laki-laki yang menikah memberi mas kawin Al-Quran dan rukuh ini, tanggung jawabnya luar biasa. Bertanggung jawabnya. Jadi kalau tidak dibaca dan membiarkan tidak ngaji, tidak sholat, ya dipikul bersama-sama itu suami istri. Ya, karena hanya sebagai ungkapan kosong saja, bohong. Ya, jadi kembalinya adalah pada diri sendiri tadi, Pak. Pada siapapun yang kemudian tidak menggunakan Al-Quran secara hukum-hukum di dalamnya, kebaikan-kebaikan untuk diri dan masyarakat, maka ya pendosa. Demikian juga para suami yang tidak bisa menjadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, yang kemudian membiarkan, bahkan kemudian mentelantarkannya, bahkan yang sekarang itu menjadi kekerasan di dalam rumah tangga, adalah kembalinya tidak mendapatkan kebaikan, tidak sakinah mawadah dan warahmah, tidak baiti janati, tapi anaru baiti, neraka itu rumahku, sumat walubila mintali. Begitu saya kira Pak. Maka semoga saja yang siapapun yang mendengar sharing kita adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan takut kepada Allah itulah senantiasa berbuat ihsan sebaik-baiknya, terutama kepada keluarga, orang tua dulu,
baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Yang meninggal dunia bagaimana berbuat baiknya? Mendoakan yang tidak pernah putus, melanjutkan amal solehnya, kebaikan-kebaikannya. Sedangkan yang masih hidup tidak cukup hanya dengan telepon saja, tetapi apa yang kita punya, bagaimana caranya mengembirakan mereka, ayah ibu. Nah itu segera disampaikan. Kalau segera ibu memanggil, segera datanglah. Kadang-kadang panggilan atasan kita takut dipecat, tapi panggilan orang tua kadang mesti kita tunda-tunda. Nah seperti itulah, Pak Irwan. Baik, Terima siap. kasih. Dari Bu Iva di Sengkaling, Ustazah bertanya tentang Az-Zumar. Surat Az-Zumar tadi ayat berapa? Kemudian kalau ada azan, kita jawab azan sambil membaca Al-Quran, apakah boleh? Az-Zumar ayat terakhir Bu, insya Allah 72 sampai 75 ya, pokoknya akhir-akhir. Jadi itu ada dua golongan, makanya disebut Az-Zumar berbondong-bondong ya. Zumaroh itu berbondong-bondong. Yang pertama adalah berbondong-bondong masuk neraka, yang kedua adalah berbondong-bondong masuk ke surga. Nah, kalau suara adzan dihentikan dulu bacaan Al-Qur'annya. Kita dengarkan dan kita jawab. Misalnya menghentikan Al-Qur'annya sampai titik ya, sampai akhir ayat. Kemudian dipotong nanti. Sampai misalnya waladhdallin. Misalnya sampai begitu barulah kita ikuti ya. Kita jawab setiap bait-bait adzan itu dan kita kemudian berdoa usai adzan. Kalau ingin menyelesaikan secukupnya, ya menyelesaikan secukupnya. Baru kemudian segera. Kalau pas di rumah sih, ya kalau pas di masjid kan harus juga disudahi sampai titik itu tadi, cuma kemudian segera diberi tanda. Begitu caranya Bu Iva. Siap Ustazah. Alhamdulillah sudah terjawab semua Ustazah pertanyaan yang bergabung dan kita sudah ada di penghujung waktu. Ustazah Maisyarah sebagai penutup, monggo Ustazah. Alhamdulillah semuanya Mbak Riza. Ini adalah menjadi motivasi kita yang secara langsung menyiarkan ini ya. Panjenengan dan saya dan juga seluruh pendengar Mutiara RRI Malang di mana saja berada supaya lebih mencintai, mentadaburi Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi kita tandaskan Al-Quran bukanlah karya manusia, karena itu adalah wahyu dari Allah yang penuh dengan mukjizat, kebenaran, petunjuk yang abadi, sehingga hanya hati yang terbuka dan bersihlah yang akan bisa melihat kebenarannya. Dan itu telah banyak dibuktikan oleh orang-orang di sana, sehingga idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka berbondong-bondong masuk agama Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas suka hati karena betul-betul kebenaran ada di dalam Islam dan sudah dituntut di dalam Al-Qur'an. Alhamdulillah kita termasuk adalah umat muslim, menjadi umat Rasulullah dan insya Allah nanti termasuk semoga mendapatkan syafaat yaumul kiamah nanti. Mohon maaf atas segala kefakiran ilmu, kelemahan kami, Maisyarah. Semoga senantiasa dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala untuk semuanya saja. Terima kasih Mbak Risa atas kebersamaannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran Ustazah Hajah Maisyarah SPD yang telah hadir bersama kita pagi hari ini tentang bukti Al-Quran adalah wahyu Allah.